Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jelaskan pembahasan terkait dengan RMI, di mana kemarin di penugasan bahwa disampaikan remote method invocation masih banyak yang salah gitu ya. Baik dari PPT yang kemarin saya berikan gitu ya, ternyata masih ada memang beberapa kekurangan yang belum saya tambahkan di dalam sebuah fungsi di kelas tersebut. Nah, seperti yang terlihat di screen gitu ya, bahwa ini adalah contoh dari sebuah script RMI yang ada di dalam server gitu ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa pertama kali ketika kita membuat sebuah RMI, pastinya kita harus, kalau di Python gitu ya, harus melakukan import library dulu. Nah, library yang kita pakai di dalam RMI ini adalah Pyro 4 gitu ya. Nah, makanya pertama kita definisikan Pyro 4 terlebih dahulu. Kemudian karena semua kelas dalam sebuah kelas yang ada di sini kebetulan kelasnya kelas kalkulator gitu ya. Nah, karena kita ingin semua fungsi yang ada di dalam sebuah kelas tadi gitu ya, itu terekspos, artinya bisa dipanggil dari klien semua, maka kita definisikan add pyro4.expose. Itu artinya semua kelas yang ada di dalam, semua fungsi yang ada di dalam kelas kalkulator tadi bisa diekspos atau bisa dipanggil dari sebuah klien. Maka kita definisikan itu. Kemudian kita buat sebuah kelasnya. Nah, kelasnya apa di sini? Kelasnya kelas kalkulator. Nah, kalau seperti yang pembahasan sebelumnya bahwa remote method invocation atau RMI tadi bertukar datanya, parsingnya ke klien itu berupa objek. Makanya kita definisikan objek di situ. Kemudian kita buat sebuah function tadi. Nah, function ini bisa banyak. Kebetulan yang saya contohkan ini ada dua, fungsi penambahan dan fungsi pengurangan, ada add dan ada subs gitu ya. Nah, yang pertama kita definisikan fungsi di dalam kelas kalkulator, fungsi penambahan. Nah, ini yang kemarin kurang, bahwa kita perlu menambahkan self di sini. Kalau kita tidak tambahkan self, maka dia akan dijumpai error seperti kemarin ketika kliennya itu dijalankan, karena self ini nanti digunakan untuk menampung hasilnya dirinya sendiri. Meskipun di dalam parameter ketika kita memanggil fungsi add nanti self-nya ini tidak kita pakai. Yang kita pakai hanya di sini seolah-olah hanya ada dua parameter, N1 dan N2. Kemudian karena ini fungsinya penambahan, kita kembalikan, kita return gitu ya, kita return menjadi N1 di plus N2 ditambah. Kemudian sama juga ketika kita membuat fungsi pengurangan. Nanti silahkan ini bisa ditambah, bisa macam-macam, bisa tambah, kali, bagi, modulo dan sebagainya. Silahkan itu nanti bisa ditambahkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat sebuah daemon gitu ya, dimana daemon tadi nanti kita tampung ke dalam sebuah variabel namanya variabel daemon gitu ya. Kemudian kita panggil fungsi yang ada di Pyro gitu ya, dengan menggunakan ini ya di sini ya, Pyro 4 daemon server simple gitu ya, serve simple gitu ya. Kemudian kita definisikan kelasnya ini. Kelasnya kita masukkan ke sini gitu ya, kelas kalkulator. Kemudian kita definisikan nama kelasnya lagi di sini apa gitu ya. Nah, ini hati-hati, ada titik, ada kurung kurawal gitu ya di sini. Kita akhiri dengan kurung kurawal di sini. Kemudian hostnya kita definisikan, karena host server ini berada di dalam satu PC, jadi hostnya ya kita definisikan lokal host saja, karena kita fungsikan komputer kita itu sebagai klien juga sebagai server. Nah, kalau nanti berbeda mesin, nah ini host ini menjadi peranan penting juga, bagaimana memanggil hostnya nanti dari kliennya. Kemudian kita definisikan portnya. Nah, portnya kita definisikan, kemudian NS-nya kita definisikan, kemudian verbose-nya kita
definisikan ini di vote aja dulu gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita definisikan NS di sini. NS pyro locate NS. Kemudian servernya gitu ya, servernya tadi ini kita panggil. Nah, ini adalah dua baris ini adalah perintah untuk melakukan register function ini biar supaya dia terekspos. Nah, karena ini yang di sini adalah kita ingin mengekspos semua function yang ada di dalam kelas kalkulator, ya sudah, berarti kita daftarkan aja semuanya. Server kalkulator gitu ya, ini kalkulator ini adalah sesuai dengan nama kelas yang ada di sini. Kemudian URI-nya kita masukkan daemon, register apa, server tadi. Jadi semuanya di sini kita masukkan ke register gitu ya. Kemudian kita lakukan print URI tadi biar kelihatan dia berjalannya di mana, objeknya itu seperti apa gitu ya, nanti ini akan terlihat. Kemudian yang terakhir kita lakukan daemon request loop. Nah, nanti silakan ini dijalankan. Nah, nanti akan kelihatan nih URI-nya. Pyro kalkulator add localhost. Dia akan berjalan di mana, ini menunjukkan informasi. Sebenarnya URI ini nanti yang akan dipakai sebagai pengalamatan ketika kita menjalankan dari klien. Nah, ini yang di server. Nanti silakan ini diikuti aja, mestinya dia berjalan. Nah, kemudian di kliennya bagaimana? Di kliennya adalah simple aja gitu ya. Nah, ini sama. Nah, kita lakukan ini mestinya yang atas ini pyro ya, ini salah. Jadi sebentar saya ganti dulu. Oke, jadi mestinya seperti ini ya. Nah, ini kita buat di klien, kita buat import pyro 4 gitu ya, sama yang seperti yang ada di server. Kemudian kita buat call maker ini sebenarnya variabel, bebas kamu mau pakai apa gitu ya. Boleh pakai call maker, boleh pakai macam-macam lah. Silahkan sesuai, definisikan sesuai kemudahan kamu aja gitu ya. Terus kita definisikan, kita panggil proxy-nya tadi. Nah, ini ya, pyro4.core proxy. Nah, ini didapat dari mana gitu ya, ini didapat dari mana gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat bahwa dia akan mengakses ke URI ini. Kalau URI-nya ini berbeda ya nanti disesuaikan gitu ya. Nah, karena kebetulan seperti yang saya katakan tadi bahwa klien dan server berjalan bersamaan di dalam satu mesin, maka ini ya tetap pakai localhost. Nah, kalau servernya berada di luar, ya harusnya ini enggak localhost, tapi disesuaikan dengan IP servernya tadi di sini gitu ya. Ini kemudian portnya juga sama. Nah, kemudian yang kita lakukan, karena semua fungsi yang ada di dalam sebuah server ini gitu ya, di dalam kelas kalkulator tadi terekspos, maka ya kita bisa panggil aja langsung print call maker add sub. Kalau misalkan ada pembagi ya silahkan aja nanti ditambah di sini jadi banyak gitu ya. Nah, 10 3. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa di sini ada 3 parameter ya, ada self, ada N1, ada N2, tetapi di klien tetap manggilnya dengan 2 parameter ya. Jadi ini, nah ini RMI mestinya dengan mengikuti ini seharusnya tidak masalah, dengan menggunakan pyro harusnya berhasil. Nah, ini nanti silakan dibuat. Nah, kemarin karena penugasannya masih banyak yang error, nanti silahkan dibuat gitu ya. Dibuatnya kita kembangkan lagi. Jadi tugasnya nanti untuk RMI bagi yang sudah belum mengumpulkan gitu ya. Kalau yang yang kemarin semuanya aja deh ya. Jadi nanti tugasnya bagi RMI adalah yang pertama membuat ini dulu gitu ya, yang ada di sini dulu. Ini dibuat dulu. Kemarin kan masih yang banyak belum, berarti kalau yang sudah nanti tinggal membuat tugas yang ada di sini. Nah,
Jadi misalkan ini saya jelaskan tugas yang selanjutnya. Jadi nanti ada dua ya, yang RMI yang ada di PPT saya dan RMI yang tugas ini. Nah, ini tugasnya sama dengan seperti kemarin. Jadi nanti ini pengembangan saja dari yang tadi. Dimana kalau yang saya contohkan tadi hanya ada add dan subtract gitu ya. Nah, nanti ditambah dengan fungsi multiply, fungsi division gitu ya, pembagian, perkalian gitu ya. Kemudian di client-nya ini modelnya kita modifikasi, jadi tidak masukkan dari code, diambil di code, tetapi parameter 1 dan parameter 2 gitu ya, itu kita definisikan ya, parameter 1 dan parameter 2 kita definisikan. Kemudian kita memasukkan nama di situ gitu ya. Jadi nanti ini tetap dimodifikasi, berarti di sini silakan nanti di functionnya itu mestinya harus gimana. Jadi dari klien itu bisa memasukkan nama, angka 1, angka 2, kemudian hasilnya muncul, namanya berapa, namanya apa gitu ya, terus namanya siapa, angka 1, angka 2. Nah, ini kalau jeli kamu di sini berarti ada function yang namanya get ID. Get ID ini untuk memanggil dari nama yang kita masukkan di sini. Nanti itu silakan dibuat tugasnya ya. Jadi ini modifikasi dari yang RMI tadi. Berarti ada berapa? 4 tugas. RMI ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas yang ini gitu ya, kemudian kamu kembangkan lagi menjadi tugas yang keempat ya. Tugas keempat RMI ini saya ganti aja ya, tugas 4 RMI ya. Jadi ini, nah ini sama, nanti silahkan dibuat kodenya dengan model seperti ini, server klien, dimana klien bisa memasukkan nama, angka 1, angka 2, kemudian keluar hasilnya dengan menggunakan Pyro 4 berbasiskan remote method invocation, bukan hanya standar pakai Python biasa, gampang kalau standar pakai Python biasa, tapi kalau dengan RMI nanti ikuti dengan pengembangan yang ada di sana. Baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan tugasnya dikerjakan, minggu depan bisa dikumpulkan di meja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.